Hari ini kita akan bahas mengenai tema pertemuan kedua, yaitu pemahaman mendasar mengenai ekonomi makro. Nah, kalau kita bicara mengenai ekonomi makro, maka terlebih dahulu kita harus tahu pengertian dan pemahaman dari ekonomi itu sendiri. Bahwa ekonomi ini, jika diartikan berdasarkan dari sisi etimologis, nah etimologis itu dapat diartikan sebagai akar kata, diambil dari dua akar kata dari bahasa Yunani yang artinya okios dan nomos. Nah, dua arti ini mengandung arti apa atau makna apa? Nah, okios itu artinya rumah tangga dan nomos itu bicara kebutuhan. Jadi arti ekonomi itu sendiri berdasarkan akar kata atau etimologis berarti upaya manusia yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan. Tetapi seiring dengan perkembangan daripada zaman, bahwa ekonomi ini nantinya berkembang atau melahirkan suatu ilmu pengetahuan yang tidak hanya berbicara atau mengkaji atau membahas mengenai upaya manusia dalam pemenuhan kebutuhan, tetapi mempelajari dalam aspek yang luas. Seperti dalam hal ilmu ekonomi, manusia dihadapkan akan kebutuhan. Nah, apa ini kebutuhan? Yaitu berbagai keinginan manusia untuk dapat memenuhi suatu kebutuhan, di mana manusia menghadapi apa yang dinamakan choice. Choice ini apa? Berbagai pilihan-pilihan dalam pemenuhan kebutuhan. Tetapi dalam menghadapi berbagai pemenuhan kebutuhan terhadap pilihan-pilihan, manusia dihadapkan akan keterbatasan terhadap sumber daya. Nah, seperti contohnya keterbatasan sumber daya seperti pendapatan atau penghasilan yang kita peroleh, di mana pendapatan dan penghasilan kita peroleh misalnya dari bekerja di suatu perusahaan. Tentu sumber daya yang kita miliki terbatas. Katakanlah setiap bulan kita menerima gaji dari pimpinan atau manajer kita sebesar misalnya upah minimum regional, katakanlah sedikit lebih besar 5 juta. Nah, dari uang yang 5 juta ini tentu kita dihadapkan oleh berbagai upaya dalam pemilihan kebutuhan. Tidak semua keinginan dapat tercapai untuk memenuhi kebutuhan dalam mencapai suatu kepuasan. Tentu dengan uang 5 juta, kita akan melakukan upaya yang dinamakan skala prioritas. Nah, skala prioritas ini apa? Upaya yang dilakukan oleh manusia, kebutuhan-kebutuhan apa saja yang harus terpenuhi, yang nilainya menjadi nilai yang utama, seperti yang utama itu harus bayar uang kuliah dulu, lalu yang kos, silakan kos, lalu yang kedua misalnya kalau ada cicilan motor atau mobil silahkan, yang keempat misalnya harus kirim orang tua silahkan. Nah, harus ada pilihan. Nah, tidak semuanya kebutuhan terpenuhi, seperti misalnya pengen jalan-jalan, nongkrong, hangout, dan lain sebagainya. Pasti manusia memiliki keterbatasan dalam upaya untuk pemenuhan kebutuhan. Dalam hal apa? Dalam menciptakan atau mencapai suatu kepuasan. Nah, di dalam hal ini, tentu dalam pemenuhan kebutuhan, manusia juga menghadapi apa yang dinamakan scarcity. Nah, scarcity ini apa? Yaitu prinsip kelangkaan terhadap upaya manusia di dalam pemenuhan kebutuhan. Nah, seperti apa nih nilai kelangkaan terhadap pemenuhan kebutuhan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan? Seperti misalnya yang sekarang terjadi, seperti beras, di mana sekarang ini beras menjadi langka yang diakibatkan pertama kondisi cuaca yang tidak menentu seperti banyaknya banjir atau curah hujan yang sangat deras sehingga menyebabkan silakan. Ya, silakan di depan nih. Nah, sehingga apa nih? Nah, menyebabkan curah hujan yang sangat besar, tanaman padi tidak dapat hidup. Lalu ditambah dengan banyaknya berita yang menyatakan bahwa Indonesia menghadapi badai El Nino sehingga tanaman padi tidak dapat tumbuh dengan baik. Sedangkan dihadapi oleh kelangkaannya apa? Permintaan semakin meningkat, tetapi
penawaran atau kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan terhadap sumber daya berupa beras menjadi terbatas. Nah, kalau dalam ilmu ekonomi, kalau kalian belajar mikro, apa yang terjadi apabila dalam kurva mekanisme pasar antara demand dengan supply ini tidak mencapai keseimbangan dalam hal misalnya equilibriumnya. Nah, apa yang terjadi? Pasti kurva daripada demand ini mengalami pergeseran. Nah, kalau mengalami pergeseran apa? Dari keseimbangan harganya P0 menjadi naik P1. Nah, apa yang terjadi? Pasti harga akan mengalami peningkatan. Katakanlah tadi harga 9.000 menjadi harga 13.000. Nah, beras kenapa? Karena mengalami prinsip apa yang dinamakan kelangkaan atau scarcity. Nah, inilah yang menjadi konsep terhadap ilmu ekonomi. Nah, selain itu juga ilmu ekonomi dihadapkan oleh apa yang dinamakan efisien. Nah, apa yang efisien? Efisien itu berbicara mengenai bagaimana upaya perusahaan, upaya rumah tangga, ataupun personal, ataupun usaha, seperti industri dan lain sebagainya, di dalam menggunakan sumber daya, bagaimana sumber daya yang digunakan itu bisa optimal, tidak ada bentuk pemborosannya. Seperti contoh, nah setiap perusahaan kan pasti punya sumber daya, katakanlah sumber daya finance atau keuangan yang dimiliki. Tentu keuangan yang dimiliki ini perusahaan akan terbatas, di mana setiap tahun sudah dianggarkan bagian SDM sekian juta, bagian pemasaran sekian juta, bagian produksi sekian juta, dan lain sebagainya. Nah, dari anggaran finance ini, bagaimana perusahaan harus bisa mengoptimalkan agar anggaran tersebut bisa efisien. Efisien itu artinya anggaran tersebut digunakan secara tepat, tidak terjadi pemborosan, yang dapat digunakan untuk meningkatkan nilai ekonomi, seperti memperoleh profit atau keuntungan, lalu bisa mendorong peningkatan produksi, dan lain sebagainya. Nah, dalam ekonomi juga berbicara mengenai efektif. Nah, ada yang tahu efektif? Silahkan, ada yang tahu mungkin efektif itu apa? Dalam hal ilmu ekonomi. Ya, jangan takut salah, kan baru pertemuan kedua. Nah, ya. Oh. Ya, silakan. Ya, nih di depan. Ya. Nah, efektif itu apa? Melakukan tindakan yang tepat. Artinya sumber daya yang dimiliki seperti sumber daya yang digunakan oleh perusahaan, misalnya saya ambil contoh dalam bentuk uang, bagaimana uang itu digunakan secara optimal untuk melakukan upaya dalam kegiatan bisnis, seperti untuk produksi, untuk misalnya pemasaran, untuk misalnya distribusi, dan lain sebagainya. Nah, uang yang dimiliki perusahaan digunakan nggak secara tepat untuk terjadi peningkatan nilai ekonomi. Nah, inilah berbicara mengenai konsep terhadap ilmu pengetahuan ekonomi. Nah, dalam perkembangannya nanti, ilmu ekonomi itu akan terbagi secara garis besar terbagi dua, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Nah, kalian yang sudah belajar ke mikro, apa yang menjadi kajian terhadap ilmu ekonomi mikro? Nah, mikro itu kan dapat diartikan dari segi bahasa apa sih mikro? Mikro kan artinya sempit, tidak luas. Nah, berarti apa nih? Nah, ada yang mau ngasih pendapat? Apa itu ilmu ekonomi mikro? Yang tadi saya sudah tanya bahwa kalian sudah belajar sama Bu Gerda di semester 1. Nah, coba di-review kembali apa itu ilmu ekonomi mikro. Nah, ada yang mau ngasih pendapat? Silakan. Mempelajari perilaku konsumen. Oke, ilmu ekonomi mikro dalam kajiannya mempelajari ilmu perilaku konsumen.
Seperti contohnya kalian sudah belajar mengenai budget land, yaitu apa? Yaitu kurva yang menjelaskan bagaimana individu atau rumah tangga memiliki nilai budget atau anggaran finance yang dimiliki untuk mampu nantinya digunakan secara baik dalam hal pengelolaan keuangan untuk pemenuhan kebutuhan. Di mana dalam perilaku konsumen kalian juga udah belajar belum sebelumnya, yaitu mengenai kurva indifferent curve atau IC singkatannya. Nah, indifferent curve. Nah, apa ini kurva yang mempelajari bagaimana rumah tangga itu bisa memenuhi kebutuhan secara efektif dalam hal nilai dibatasi dengan nilai anggaran atau finance yang dimiliki. Nah, betul, salah satu adalah perilaku konsumen. Nah, lalu apa lagi yang dipelajari di dalam ilmu ekonomi mikro? Ya, silakan. Ayo jangan takut. Nah, itu baru pertemuan kedua, nggak ada nilai yang jelek atau saya langsung kasih. Ya. Oke. Yang kedua, ilmu ekonomi mikro mempelajari mengenai nilai permintaan dan penawaran. Seperti misalnya contoh, kita ambil contoh perusahaan atau industri. Bagaimana perusahaan atau industri mampu memenuhi terhadap permintaan dari konsumen dalam hal kemampuan dalam menghasilkan suatu barang ataupun jasa melalui upaya yang dinamakan penawaran. Sehingga dalam hal ilmu ekonomi mikro nanti Anda belajar bagaimana demand dan supply ini bekerja membentuk keseimbangan pasar yang nantinya dikenal dengan hukum permintaan dan hukum penawaran. Nah, kekuatan terhadap permintaan dan penawaran dalam membentuk keseimbangan pasar maka bisa terjadi tarik-menarik. Nah, ketika terjadi tarik-menarik terhadap permintaan dan penawaran, maka kurva ini bisa mengalami pergeseran. Nah, seperti pergeseran ke atas, misalnya sumber dayanya terbatas sehingga harganya yang tadinya di sini menjadi naik ke sini. Nah, berarti harganya bisa menjadi semakin naik di saat permintaannya tinggi, tetapi penawaran daripada kemampuan produsen itu menurun. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya penawarannya tinggi, tetapi permintaannya berkurang, berarti apa? Nah, kurvanya ini mengalami pergeseran dia ke bawah. Nah, berarti apa? Harganya menjadi menurun. Nah, inilah yang dipelajari di dalam ilmu ekonomi mikro. Nah, sehingga dari pergeseran kurva ini menghasilkan kelebihan permintaan ataukah kelebihan penawaran. Yang sering juga disilakan kalau bahasa akademiknya, bahasa trennya excess supply atau excess demand. Nah, ini dia. Nah, begitu juga nanti akan dipelajari ini lebih dalam. Kalau dalam mikro mempelajari bahwa kurva permintaan itu kalau pemerintah turut campur dalam industri. Seperti misalnya sekarang ini pemerintah menaikkan pajak 13%, ya kalau nggak salah 13% PPN. Nah, kalau dalam kurva permintaan pajak mengalami peningkatan sehingga biaya daripada perusahaan mengalami peningkatan, apa yang terjadi dari nilai pajak atau tax yang meningkat seperti PPN. Nah, kalau dalam makro nanti dipelajari bahwa terjadi nanti kalau biaya meningkat ditambah pajak berarti harga juga akan semakin meningkat. Nah, tetapi kalau pemerintah misalnya ikut turun andil dalam menciptakan mekanisme pasar seperti memberikan subsidi. Nah, apa yang terjadi seperti subsidi? Nah, seperti yang pernah terjadi, pemerintah memberikan subsidi seperti pada saat pandemi COVID-19. Nah, yang dimana subsidinya itu diberikan salah satunya untuk UMKM. Nah, apa dampaknya nih terhadap subsidi? Nah, di mana pemerintah memberikan bantuan pendanaan. Yang di mana dulu pandemi pelaku-pelaku ekonomi mikro diberikan pendanaan tuh.
Nah, kalau pemerintah dalam konteks makro ikut bekerja, nah apa dampaknya terhadap nilai kurvanya dalam hal permintaan dan penawaran? Nah, kalau dibantu dana berarti apa? Harganya kan semakin menurun. Nah, ini dia permintaan dan penawaran. Lalu apalagi dalam mikro? Nah, ada lagi yang mau memberikan pendapat mikro? Kajiannya apa aja yang dipelajari dalam ilmu ekonomi mikro? Ya, silakan. Kira-kira ilmu ekonomi mikro apa yang dipelajari? Waktu kalian belajar Bu Gerda, jangan-jangan waktu online tidur lagi. Gurunya dosennya terangin, ini bodo amat, yang penting tanda hadir di Zoom, habis itu saya tinggal. Nah, kalau ditanya mana nih? Kami nggak pernah Zoom nih, Bang. Nggak pernah Zoom. Oh, pernah Zoom. Bang aja, Bang. Nah, apa saja yang dipelajari lagi mengenai kajian ilmu ekonomi mikro? Jangan lupa mempelajari apa? Perilaku biaya. Nah, mengenai biaya atau pembiayaan. Nah, dalam skop mikro atau sempit seperti bagaimana perusahaan melakukan upaya terhadap pembiayaan. Seperti berapa total cost yang harus dikeluarkan, bagaimana penjualan yang harus dilakukan oleh perusahaan dengan memainkan total revenue dengan rumus price kali kuantitas, bagaimana total cost itu diperoleh dari total fixed cost ditambah total variable cost, lalu juga bagaimana memainkan kurva terhadap biaya dengan memperhatikan fixed cost, total cost, lalu mengalami profit di mana total revenue dikurang total cost. Nah, inilah kajian dalam pembiayaan dalam mikro unit kecil, bagaimana perusahaan melakukan pembiayaan untuk melakukan kegiatan ekonominya. Dalam hal apa? Menghasilkan barang dan jasa. Nah, lalu apalagi kajian dalam ilmu ekonomi mikro nih? Ya, seperti pasar. Di mana dalam ilmu ekonomi mikro bagaimana pasar berperan terhadap produsen. Yang dimana kita mengenal pasar persaingan sempurna. Masih ingat gak waktu dulu belajar tuh sama Bu Gerda, bagaimana sifat pasar persaingan sempurna, pergerakan nilai kurvanya, lalu juga bagaimana nilai persaingannya, lalu selain itu juga mempelajari pasar monopoli. Seperti apa pasar monopoli? Perannya, lalu bagaimana kurva bisa memainkan peran daripada pasar monopoli. Lalu apalagi dalam ilmu ekonomi mikro yang dipelajari, pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, lalu apalagi? Iya, pasar oligopoli. Nah, bagaimana beberapa industri berperan? Seperti contohnya dalam hal semen misalnya, kan ada beberapa produsen. Bagaimana dalam pasar oligopoli menentukan harga dalam hal misalnya penjualan nilai semen terhadap beberapa produsen. Nah, mikro kita sudah bahas, bagaimana dengan makronya? Nah, ada yang mengasih pendapat apa konteks yang dipelajari dalam ilmu ekonomi makro? Ya, silakan. Nah, apa yang dipelajari dalam konteks ilmu ekonomi makro? Kira-kira nih. Nah, ilmu ekonomi makro mempelajari dalam konteks luas. Nah, seperti agregat, seperti upaya peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal mendorong dan meningkatkan nilai ekonomi, seperti bagaimana mendorong masyarakat untuk meningkatkan daya beli konsumen. Nah, ini kajian dari ilmu ekonomi makro. Lalu bagaimana negara meningkatkan nilai pendapatan melalui kegiatan ekspor,
impor, bagaimana peranan pemerintah dalam hal menetapkan dan memutuskan pajak, lalu bagaimana peranan pemerintah mengontrol terhadap nilai uang agar menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap nilai inflasi maupun deflasinya. Lalu selanjutnya, bagaimana kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kontrol kuantitas barang supaya nanti diharapkan barang tidak lagi mengalami peningkatan harga seperti kondisi yang pernah terjadi sekarang beras langka, dulu pernah terjadi minyak goreng langka. Nah, bagaimana upaya pemerintah dalam hal kebijakan-kebijakan yang dilakukan terhadap upaya kontrol terhadap nilai kuantitas barang. Nah, ini yang dipelajari di dalam makro. Nah, lalu apa lagi yang dipelajari dalam makro? Ya? Iya, output dalam barang dan jasa. Seperti contohnya dalam konteks makro itu berbicara barang dalam agregat. Agregat itu secara keseluruhan. Misalnya contoh, harga beras dalam keseluruhan sekarang ini bagaimana ya? Nah, dalam hal konteks makro, nah bagaimana harga beras sehingga bisa mengalami peningkatan terhadap harga. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah supaya jangan sampai nantinya misalnya masyarakat atau warga negara menjadi berteriak terhadap pemenuhan kebutuhan. Lalu kalau bicara makro, bagaimana nih upaya peranan pemerintah yang dilakukan dalam hal tetap menjaga nilai peningkatan produksi terhadap petani. Nah, kebijakan apa secara ekonomi yang perlu diambil dalam hal misalnya penentuan harga bibit, lalu penentuan harga pupuk, lalu berbagai peralatan pertanian, lalu bagaimana kebijakan ekonomi pemerintah yang perlu diambil dalam hal meningkatkan peran koperasi dalam hal mendorong produksi pemenuhan kebutuhan pangan. Nah, ini konteks daripada makro. Nah, lalu apa lagi dalam konteks makro? Bicara juga mengenai pengangguran. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah terhadap pengangguran? Upaya apa dalam membangun perekonomian? Seperti contohnya Indonesia pernah menghadapi kondisi pandemi kurang lebih 2 tahun. Nah, banyak sektor-sektor usaha dan bisnis mengalami penurunan yang drastis. Seperti contoh industri jasa, salah satunya hotel. Nah, banyak orang yang bekerja di hotel gigit jari pada saat pandemi. Mereka dipulangkan, lalu banyak yang keluarga menjerit karena kenapa? Ya dipulangkan pasti tidak mendapatkan pendapatan. Dan banyak pada saat itu usaha-usaha hotel mulai bergoyang. Dalam arti bergoyang, mereka harus mengeluarkan biaya untuk perawatan hotel. Lalu maka di samping itu mereka nggak mendapatkan pendapatan karena kenapa? Pada saat itu hotel kan dilarang pemerintah karena adanya pembatasan terhadap PSBB atau pembatasan nilai sosial. Nah, di sini peranan pemerintah dalam ekonomi makro. Nah, apa yang perlu dilakukan? Nah, terhadap kondisi pengangguran. Nah, begitu juga terhadap kondisi pariwisata, yaitu pada saat COVID-19, salah satunya saya ambil contoh di Bali. Nah, bagaimana pada saat itu perekonomian Bali mulai goyang? Nah, dalam arti pemerintah, provinsi dan pemerintah daerah setempat itu mengalami stagnan terhadap ekonomi. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah terhadap kondisi pengangguran yang diakibatkan oleh kondisi COVID-19? Nah, apa yang perlu dilakukan mengantisipasi? Lalu bagaimana kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan? Lalu bagaimana pemerintah untuk mengontrol terhadap tarik-menarik kepentingan? Yang satu berbicara kepentingan ekonomi, yang satu berbicara mengenai kepentingan kesehatan. Nah, dua hal berbenturan ini, apa yang perlu dilakukan dalam hal kajian pengangguran dari sudut pandang makro? Nah, lalu apa lagi? Nah, ilmu ekonomi makro berbicara juga inflasi. Nah, bagaimana nih pada saat kondisi sekarang ekonomi mulai sedikit merangkak dari kondisi stagnan yang diakibatkan COVID-19,
Nah, baru mulai merangkak, tiba-tiba harga mulai melonjak tinggi. Harga beras sekilo udah 13.500, belum lagi telur 34.000. Nah, bagaimana nih kondisi seperti ini yang dihadapi? Seperti inflasi yang mengakibatkan pada saat sekarang di mana pendapatan masyarakat nggak meningkat, tetapi nah harga meningkat sehingga kemampuan daya beli semakin menurun. Nah, apa yang perlu dilakukan dalam mengendalikan harga dalam kajian konteks makro? Apakah pemerintah perlu nggak melakukan kontrol terhadap operasi pasar? Nah, ataukah pemerintah misalnya memberikan bantuan sementara dalam bentuk subsidi? Nah, apa yang perlu dilakukan nih dalam kajian konteks inflasi? Nah, ini dipelajari dalam ekonomi makro. Lalu apalagi dalam ekonomi makro? Mempelajari konteks terhadap ekonomi internasional atau bisnis internasional. Seperti apa? Seperti sekarang ini, pemerintah bagaimana mengajukan nilai tuntutannya kepada World Trade Organization. Dalam arti pemerintah tidak lagi mau mengekspor sumber daya alam dalam bentuk barang mentah seperti nikel. Nah, akhirnya pemerintah mengajukan tuntutannya melalui World Trade Organization. Nah, agar apa? Agar diharapkan bahwa Indonesia itu nantinya tidak lagi mengekspor nikel dalam bentuk mentah, tapi sudah menjadi barang jadi. Nah, agar apa? Nilai jualnya menjadi lebih tinggi, betul, supaya pendapatan dari negara meningkat. Yang nantinya apa? Bisa digunakan untuk nilai pembangunan, seperti meningkatkan nilai fasilitas masyarakat, seperti dalam bidang kesehatan, membuka rumah sakit, sekolah, jalan, dan lain sebagainya. Nah, lalu apalagi konteks internasional, bagaimana nih peran pemerintah untuk mendorong kegiatan ekspor seperti melalui duta besar dengan mendorong salah satunya UMKM, bagaimana UMKM bisa terlibat dalam kegiatan ekspor. Nah, ini kajian terhadap ilmu ekonomi makro. Nah, dan masih banyak yang lain. Nah, ini hanya sebagian. Nah, dalam hal ini, bab 1 dalam pemahaman mendasar mengenai ekonomi makro, kita juga melihat dari konteks bagaimana upaya pemerintah dalam hal menetapkan peraturan, regulasi, keputusan terhadap peningkatan nilai ekonomi. Nah, seperti mengambil kebijakan fiskal. Nah, ada yang tahu kebijakan fiskal? Nah, coba nih, apa nih kebijakan fiskal? Ya, harus tahu kan ambil kuliah fakultas ekonomi. Ya, harus jadi ekonom nanti, pengamat, analisis. Dilakukan pemerintah dengan cara meningkatkan atau menurunkan pendapatan dan anggaran belanja negara. Oh iya, bagaimana upaya pemerintah dalam hal? Boleh diulang? Kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan cara meningkatkan atau menurunkan pendapatan dan anggaran belanja negara. Bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan dan menurunkan anggaran belanja? Seperti contohnya, nah, bagaimana nih upaya pemerintah untuk meningkatkan misalnya pelayanan publik seperti contohnya pegawai negeri, agar pegawai negeri itu memberikan pelayanan yang baik terhadap kegiatan pelayanannya terhadap masyarakat. Nah, dalam kebijakan fiskal apa yang perlu dilakukan? Seperti pemerintah menaikkan misalnya kesejahteraan dalam bentuk gaji, THR ke gaji ke-13 atau THR-nya dikasih dalam bentuk gaji 13. Nah, ini contoh bentuk kebijakan fiskal. Nah, lalu apa lagi kebijakan fiskal? Seperti sekarang ini, bagaimana pemerintah melakukan upaya dalam pengambilan keputusan bahwa nomor pokok wajib pajak tidak lagi berlaku, tetapi menggunakan nomor induk kependudukan. Nah, dalam kebijakan fiskal ini, dalam hal pajak, apa sih tujuannya? Capek-capek Pak, daftar lagi, buka aplikasi, uang kerjaan nih pemerintah. Jokowi sana. Nah, apa ya
Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, kalau dalam kajian konteks ekonomi makro, kok bisa? Kenapa? Nah, kira-kira nih, tujuannya apa sih? Agar setiap warga negara yang sudah patut dikenakan pajak sebagai wajib pajak, nah, itu berada dalam satu sistem atau satu pintu yang tujuannya kalau terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pajak, penggelapan bisa lebih mudah untuk ditelusuri atau dikontrol. Nah, ini dia. Nah, lalu apalagi kebijakan fiskal? Bicara apa nih kebijakan fiskal? Seperti, nah sekarang ini bagaimana peranan pemerintah? Seperti misalnya terhadap instrumen keuangan dalam menjaga inflasi. Nah, seperti contohnya, apakah pemerintah itu perlu nggak untuk menaikkan nilai suku bunga? Nah, dalam kondisi sekarang ini, nah ini kebijakan fiskal. Lalu ada kebijakan moneter. Apa ini kebijakan moneter? Oke, kebijakan yang diambil pemerintah atau melalui kewenangan Bank Sentral, kalau di Bank Indonesia, dalam mengatur dan mengelola nilai keuangan atau menjaga nilai uang agar stabil. Nah, jangan sampai mengalami inflasi yang sangat besar. Nah, seperti kalau pernah tahu beritanya seperti kasus di Uganda, di mana hiperinflasi sampai mencapai 125%. Nah, apa akibatnya? Di Uganda itu ada uang 1 triliun tuh, kalau kalian pernah lihat. 1 miliar, betul. Nah, itu tahu 1 miliar nilai uangnya hanya bisa digunakan pulang pergi naik bis, udah itu. Nah, kenapa kok bisa terjadi ini? Yang diakibatkan inflasi yang sangat tinggi. Nah, inilah pemerintah harus menjaga nilai moneter seperti peredaran mata uang, nilai uang, bagaimana instrumen uang seperti memperhatikan nilai suku bunga dan lain sebagainya. Lalu menjaga kestabilan tukar mata uang, kurs. Nah, ini yang perlu dilakukan antara lain terhadap kebijakan moneter. Nah, selain itu ada kebijakan penawaran. Ada yang tahu kebijakan penawaran? Untuk menyeimbangkan neraca keuangan di suatu perusahaan atau negara. Iya, untuk menjaga bagaimana keseimbangan neraca penawaran. Nah, seperti apa? Seperti contohnya nih, bagaimana pemerintah mengontrol terhadap kuantitas barang. Nah, dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap demand maupun supply. Seperti pada saat sekarang sembako mahal semuanya. Nah, perlu nggak melakukan kebijakan seperti salah satunya operasi pasar. Nah, di mana Bulog perlu turun tangan. Nah, ini. Nah, lalu perlu nggak misalnya pemerintah melakukan upaya kebijakan impor supaya nanti pemenuhan kebutuhan dapat terpenuhi. Nah, ini kebijakan terhadap penawaran. Nah, saya stop dulu. Takutnya kecepatan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kalau tidak ada silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan bahwa setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan suatu negara tentu saja dipengaruhi oleh sistem yang berlaku yang dianut terhadap suatu negara. Dalam hal bagaimana menjalankan nilai perekonomian seperti menggerakkan sektor industri, menggerakkan sektor jasa, mengendalikan mata uang, meningkatkan nilai ekspor, kerjasama bisnis dan lain sebagainya. Nah, ini dipengaruhi oleh sistem ekonomi. Nah, di mana menurut kajian makro, sistem ekonomi itu ada beberapa hal. Seperti pertama, sistem ekonomi kapitalis atau sering juga disebut liberalis.
yang sekarang sedang didengung-dengungkan oleh banyak negara melalui World Trade Organization yang diharapkan nanti tercipta bentuk kerjasama bisnis internasional secara bebas. Nah, kapitalis ini apa sih? Ada yang mau kasih pendapat? Kapitalis? Silakan. Kapitalis? Ada yang mau ngasih pendapat? Menyerahkan kebebasan kendali ekonomi pada pihak swasta. Oke. Nah, ini kapitalis ini sistem ekonomi diambil dari gagasan ekonom yang digagas oleh Adam Smith. Nah, Adam Smith itu menyatakan kalau suatu negara ingin mencapai kemakmuran terhadap ekonomi, berikanlah kebebasan terhadap pemilik modal. Biarkanlah pemilik modal bergerak dalam menentukan mekanisme pasar terhadap pemenuhan kebutuhan permintaan barang dan jasa. Nah, nantinya kemakmuran akan tercipta dalam bentuk keseimbangan pasar melalui upaya bagaimana pemerintah meningkatkan kemakmuran dengan mengumpulkan emas dan perak sebanyak mungkin. Nah, maksudnya apa emas dan perak? Karena pada saat itu hampir semua negara menggunakan mata uang emas dan perak sebelum ada mata uang kertas dan logam. Nah, tapi seiring dengan perkembangan, karena emas dan perak langka, akhirnya negara di dunia banyak yang merubah menjadi menggunakan nilai uang kertas dan logam. Nah, berdasarkan ini apa? Nah, sistem ekonomi kapitalis, pemerintah tidak boleh ikut campur secara penuh dalam perekonomian. Nah, pemerintah itu harus sebagai, diibaratkan penjaga malam. Maksudnya gimana Pak penjaga malam? Ansip, satpam, atau gimana penjaga malam? Penjaga malam itu artinya peran pemerintah jangan dominan, tapi biarkanlah pelaku bisnis yang bergerak, yang sering juga diistilahkan kalau dalam Adam Smith invisible hand, tangan yang tak terlihat. Nah, negara itu hanya menentukan peraturan, regulasi, bagaimana keputusan ekonomi, lalu mengontrol kalau ada kecurangan-kecurangan, pemerintah memberikan sanksi. Nah, ini dia kapitalis. Nah, biasanya kapitalis dianut oleh siapa nih? Amerika. Nah, sering diistilahkan Amerika. Nah, lalu apa lagi selain Amerika? Inggris. Nah, dan beberapa negara-negara Eropa. Nah, selain itu ada sistem ekonomi sosialis. Nah, apa ini sistem ekonomi sosialis? Ada yang tahu? Yang dianut biasanya negara Korea Utara, lalu dianut juga oleh negara China. Tapi sekarang China tidak murni sepenuhnya sosialis. Nah, sudah mereka mengarahkan perekonomiannya bentuknya liberalis. Lalu apa lagi yang pernah dianut oleh Vietnam, Laos, Kamboja? Nah, apa ini sistem ekonomi sosialis? Sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang yang melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah. Oke, betul. Nah, sosialis itu campur tangan pemerintah dominan dalam kegiatan ekonomi. Nah, masyarakat warga negara tidak boleh memiliki kepemilikan sumber daya. Sumber daya sepenuhnya dikuasai oleh negara. Nah, ini dia. Nah, lalu apa lagi? Penentuan harga, demand dan supply itu sepenuhnya diatur oleh negara. Nah, pelaku ekonomi tidak boleh ikut campur. Kalau ketahuan ikut campur, nah akan ada tindakan tegas dari pemerintah. Nah, ini sosialis. Nah, timbul pertanyaan, kalau di Indonesia bagaimana Pak sistem ekonomi? Nah, kalau di negara kita sendiri dalam mengatur ekonomi, membangun perekonomian, meningkatkan nilai kemakmuran, lalu mendorong sektor industri, jasa, pariwisata dan lain sebagainya. Nah,
bagaimana sistem ekonomi di Indonesia? Nah, ada yang mau ngasih pendapat? Silakan. Ya, ayo daripada bisik-bisik tetangga, bisik aja nih. Kira-kira apa nih jawabannya kalau untuk negara kita Indonesia? Bagaimana sistem? Nah, ekonomi Pancasila. Nah, sebenarnya ekonomi Pancasila coba kalian searching di Google pasal 33 ayat 3 apa bunyinya? Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, Ya. Oke, berarti, nah kalau kita analisa secara mendalam, ekonomi Pancasila ini sebenarnya perpaduan dari ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Nah, apa buktinya tadi? Ya, oke. Ya, silakan depan. Nah, kalau telat di depan, kalau nggak boleh masuk, silakan depan. Depan. Oh, kalau gitu saya kasih pertanyaan kalau boleh masuk kode kelasnya. Ayo gimana? Ayo silakan depan. Masa udah kasih kebijakan lunak boleh masuk terlambat milih paling lama. Nah, saya lanjutkan bahwa sistem perekonomian Indonesia itu mengkombinasikan sosialis dan kapitalis. Yang dibuktikan pasal 33 ayat 3 itu apa? Bumi, air, dan kekayaan alam yang lainnya yang terkandung dikuasai oleh negara dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, berarti apa? Contoh seperti minyak dikuasai Pertamina. Air dikuasai oleh perusahaan pemerintah PAM. Lalu apa lagi? Nah, sumber daya apa lagi nih? Nah, batu bara, PT apa? Freeport Tembaga. Nah, seperti Freeport Tembaga. Nah, ini dikuasai oleh pemerintah, dipegang sepenuhnya oleh badan usaha milik negara yang dikelola. Nah, tujuannya apa? Nanti diharapkan negara mendapatkan pendapatan melalui badan usaha milik negara. Nah, pendapatan itu digunakan apa? Bangun jalan tol. Nah, lalu meningkatkan fasilitas jalan di kabupaten, provinsi, desa yang tujuannya nanti juga membantu menghidupkan perekonomian desa supaya kalau jalan-jalan itu ada, maka diharapkan distribusi lancar. Nah, harga bisa lagi terjangkau. Nah, kalau transportasi susah, pasti kan harga meningkat. Nah, contohlah di Papua. Nah, kalau di Indonesia, di Jakarta atau di kota Jabodetabek, beras kan 10 kilo masih 100 berapa? 150 ribu lah. Hah? 100 ribuan. Nah, kalau di Papua bisa 1.800.000 10 kilo. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena transportasinya susah. Nah, jalannya masih rawa-rawa, belum jalan seperti di kota Jabodetabek. Nah, akhirnya apa? Mereka menggunakan pesawat terbang dalam bentuk yang pesawat terbang yang kecil tuh, yang ada baling-balingnya depan. Itu. Nah, itu transportasi biayanya lebih besar sehingga menyebabkan 1.800.000. Nah, ini yang terjadi. Nah, oleh sebab itu, maka perlu untuk melakukan upaya, ini dia pembangunan jalan. Nah, lalu apa lagi bukti bahwa Indonesia menganut liberalis? Nah, apa buktinya? Nah, buktinya silakan masyarakat bisa menguasai berbagai sumber daya ekonomi di luar dari kepentingan vital. Seperti contohnya nih, mau jadi pengusaha kain boleh. Nah, silakan menguasai kain tekstil sebanyak mungkin. Nah, karena ini bukan
hal yang vital. Lalu apa lagi? Nah, yang paling belakang silakan mau jadi toko punya jadi pengusaha kacamata seluas mungkin mau menguasai, silakan diperbolehkan karena ini bukan menyangkut hal yang vital. Lalu apa lagi? Misalnya nih Anda mau jadi pengusaha mukena, silakan. Nah, menguasai industri mukena silakan. Karena tidak hal yang mencangkut hal yang bersifat vital seperti sumber energi. Nah, ini dia. Jadi Indonesia memadukan kedua-duanya, baik sosialis dan kapitalis. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Nah, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, dalam pemahaman mendasar makro juga dipelajari mengenai siklus ekonomi. Nah, ada yang tahu apa itu siklus ekonomi? Ya? Jangan takut neng, udah tuh. Nanti dulu saya mau dengan Bapak jelasin dulu baru saya catat. Ekonomi, Pak. Ya, apa siklus ekonomi? Adalah fluktuasi ekonomi antara periode pertumbuhan atau ekspansi dan Sorry, bukan fluktuasi, siklus. Siklus ekonomi. Yang pada kategori secara keseluruhan yang melalui 4 tahap dalam pola siklus ekspansi, puncak, kontraksi, dan paling. Oke, jadi siklus ekonomi ini berbicara mengenai bagaimana kegiatan ekonomi itu bisa berlangsung. Nah, dalam suatu negara. Nah, siklus ekonomi ini berbicara terhadap bagaimana kegiatan ekonomi berlangsung di suatu negara yang dimulai dari pemerintah. Nah, seperti apa nih pemerintah dalam siklus ekonomi? Seperti pemerintah berkepentingan dalam ekonomi, seperti bagaimana menumbuh kembangkan nilai ekonomi di masyarakat agar pemerintah mendapatkan pendapatan, di mana pendapatan negara ini akan menjadi devisa yang nantinya menjadi anggaran perbelanjaan negara yang nantinya kita kenal dengan istilah gross domestic production atau gross netto production. Nah, bagaimana siklus ekonomi pemerintah? Pemerintah berkepentingan seperti contohnya kalau ekonomi sedang bagus dari suatu negara, pemerintah bisa menarik pajak. Oleh sebab itu pemerintah berupaya nih bagaimana meningkatkan nilai produksi seperti usia produktif 20 tahun, 30 tahun sudah harapkan sudah bekerja karena pemerintah punya kepentingan kalau semakin banyak warganya yang bekerja, pemerintah bisa menarik pajak yang bisa digunakan untuk perolehan pendapatan, baik itu pajak dalam bentuk PPh, PPN, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi peranan pemerintah? Pemerintah memiliki peranan juga terhadap bagaimana menumbuh kembangkan ekonomi melalui investasi. Nah, seperti sekarang yang dilakukan pemerintah menciptakan undang-undang cipta kerja supaya mendorong investasi. Nah, investasi kalau semakin meningkat apa dampaknya? Industri semakin ada, baik industri misalnya tekstil, nah dan industri yang dalam menghasilkan barang dan jasa, berarti apa? Nah, semakin banyak terserap tenaga kerja. Kalau semakin banyak pabrik, industri, investasi asing masuk, seperti contohnya pabrik Honda, Yamaha, Toyota, nah banyak berdiri, berarti apa? Membutuhkan tenaga kerja. Nah, kalau semakin banyak kebutuhan tenaga kerja apa terserap? Nah, pemerintah berkepentingan nih menarik pajak. Udah kerja kan? Mana PPh tuh satunya? Nah, gitu. Ini dia. Nah, lalu apa lagi? Kalau pendapatan negara semakin bagus, nah apa dampaknya? Tentu terjadi peningkatan terhadap fasilitas ekonomi seperti jalan. Nah, mungkin lagi tunggu jalannya berlubang, ada yang kecelakaan, baru diperbaiki. Nah, karena pendapatannya sudah oke, bolong dikit langsung diperbaiki. Nah, ini berdasarkan dari peranan pemerintah. Lalu apa lagi? Mulai sekarang seperti yang dilakukan
dilakukan oleh pemerintah. Nah, melalui berita beberapa misalnya daerah-daerah terpencil sudah dibangun jalan yang tujuannya apa? Supaya bisa menghidupkan perekonomian, seperti hasil bumi nanti bisa didistribusikan dengan baik. Nah, sehingga apa? Mendorong perekonomian dari suatu daerah atau wilayah atau provinsi. Nah, lalu apa lagi peranan pemerintah dalam hal siklus ekonomi? Kira-kira apa nih peranan pemerintah? Nah, coba nih Neng, apa nih Neng peranan pemerintah? Nah, coba apa? Peranan pemerintah dalam siklus ekonomi kan tadi Bapak udah ngejelasin. Iya, maksudnya yang lain. Iya, dari investasi terus ngambilin pajak. Iya kan udah dibahas, masa diulang lagi ya? Yang lain apa yang lain? Nah, coba, ayo. Makanya duduk di depan aja nggak ngerti, milih belakang. Ya iya, kalau udah datang TD, tahu TD gak? Tahu diri dong. Masa udah telat, milih paling belakang. Nah, seharusnya kan kamu bisa berpikir, analisa, oh iya saya telat. Kalau dosen masih beri masuk, berarti tandanya apa ya? Gitu dong harusnya. Jangan berpikir, telat, paling belakang lah, gue nyantai. Habis itu kebiasaan mahasiswa kan, saya hafal. Karena udah 11 tahun ngajar di UBK. Nah, yang telat kebiasaannya paling belakang begini dah. Buka HP begini. Nah, pura-pura catatan dikeluarin, padahal ditaruh di sini HP supaya apa? Dosen nggak merhatiin. Nah, udah hafal dah kelakuannya. Udah 11 tahun punya pengalaman ngajar. Pak, kalau misalnya pemerintah membangun pasar salah satu syarat peran nggak? Iya, betul sekali dalam siklus ekonomi. Dengan adanya pembangunan pasar apa? Menghidupkan perekonomian, betul. Nah, selain itu apa? Nah, jangan lupa ekspor. Nah, pemerintah sekarang ini berupaya mendorong ekspor terhadap komoditas-komoditas primadona Indonesia. Seperti contohnya komoditas primadona mutiara, lalu hasil pertanian seperti hasil laut seperti lobster dan lain sebagainya. Ya, tujuannya apa? Semakin banyak ekspor, berarti apa? Uang akan masuk ke suatu negara. Nah, kalau uang masuk suatu negara, bagaimana? Nah, bagaimana nih uang kalau masuk suatu negara? Nah, sama seperti di sini ada yang udah berkeluarga, ada yang mungkin udah berkeluarga, udah nikah, ini udah. Nah, kalau udah sama kayak dalam keluarga kan dalam konteks sederhana, kalau dalam rumah tangga uang masuk, nah istri kan senyum. Nah, berarti apa? Begitu juga negara. Kalau banyak uang negara masuk, berarti apa? Negara bisa mencapai kemakmuran untuk meningkatkan nilai kehidupan masyarakat yang digunakan untuk peningkatan fasilitas kesehatan, membangun rumah sakit, membangun posyandu, membangun puskesmas semakin banyak. Lalu apalagi meningkatkan fasilitas sekolah, dibangunlah sekolah-sekolah di berbagai daerah-daerah terpencil supaya menyiapkan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik, cerdas. Nah, kalau sumber daya ditingkatkan, banyak lulusan yang masuk ke perguruan tinggi, berarti apa? Daya jual Indonesia terhadap tenaga kerja akan semakin tinggi, betul. Nah, Indonesia kan masih sumber dayanya masih di bawah dibandingkan negara-negara Asia yang lain seperti Singapura, Thailand, Brunei. Kenapa? Karena Indonesia itu baru di bawah 10% yang terserap dalam perguruan tinggi. Nah, kalau masih 10%, bagaimana bisa bersaing? Nah, artinya apa? Ya, tenaga kerja Indonesia kebanyakan yaitu kalau nggak pembantu TKW yang digebukin majikannya, nah diperkosa, lalu apa lagi? Nah, jadi buruh kasar. Nah, ini perlu diupayakan kalau pemerintah banyak biaya. Nah, tenaga kerja ditingkatkan melalui pendidikan, terserap di perguruan tinggi, pemerintah juga banyak membuka balai-balai latihan kerja, berarti apa? Keterampilan, keahlian. Nah, dari masyarakat Indonesia yang terserap tenaga kerja akan semakin banyak. Nah, sehingga apa? Tenaga kerja kita semakin bersaing.
Nah, kalau semakin bersaing apa? Kegiatan produksi lancar. Nah, dalam menghasilkan barang dan jasa, kalau lancar apa? Nah, memberikan pemasukan pada negara. Nah, ini dia. Nah, kalau memberikan semakin banyak memberikan masukan negara berarti apa nih? Nah, masyarakatnya semakin produktif daya belinya. Nah, berarti apa? Pola konsumsi akan semakin baik. Nah, ini dia. Nah, selain pemerintah apa? Yaitu, nah, pihak swasta. Betul. Nah, pihak swasta siapa saja nih pihak swasta? Pihak swasta. Ya, berbagai industri yang dikelola oleh pihak-pihak swasta seperti perorangan. Nah, kalau semakin banyak pihak swasta didorong, dilibatkan untuk kegiatan bisnis seperti membuka industri tekstil, membuka industri otomotif, lalu apalagi membuka industri jasa dan lain sebagainya, maka apa yang terjadi nih? Nah, pihak swasta juga bisa memberikan andil dalam upaya meningkatkan nilai ekonomi dalam siklus ekonomi. Nah, kalau semakin banyak perusahaan-perusahaan yang berdiri, nah, seperti contoh perusahaan swasta asing Unilever, Honda, Yamaha, lalu perusahaan swasta nasional apa nasional? Mayora bukan Jepang? Mayora. Gudang garam. Oh ya, gudang garam. Tapi sekarang gudang garam 30% atau 40% kalau nggak salah udah dibeli Morris Internasional, perusahaan rokok. Nah, Gojek, nah itu. Nah, kalau semakin banyak usaha-usaha atau industri swasta itu berdiri, nah berarti apa? Nah, mendatangkan keuntungan bagi negara. Negara bisa menarik pajak juga melalui pajak kepemilikan usaha perseorangan. Nah, lalu apalagi akan banyak tenaga kerja yang terserap. Nah, kalau semakin banyak tenaga terserap, pemerintah dalam siklus ekonomi punya kepentingan lagi menarik pajak yang digunakan pendapatan itu untuk membangun kegiatan perekonomian. Nah, ini dia. Jadi dia seperti siklus yang berputar. Nah, lalu apa lagi? Pelaku ekonomi. Nah, bagaimana sektor keuangan? Nah, sektor keuangan ini berperan. Seperti apa sih sektor keuangan? Iya, bagaimana perbankan berperan untuk membantu dalam peningkatan ekonomi. Seperti perbankan bisa memberikan kredit. Nah, seperti UMKM memberikan kredit dalam bentuk KUR, misalnya salah satu contohnya kredit usaha rakyat, yang tujuannya sektor keuangan bisa untuk mendorong dan peningkatan nilai perekonomian masyarakat. Seperti UMKM. Kalau UMKM semakin banyak, berarti apa? Nah, pemerintah juga ada kepentingan menarik pajak UMKM. Sekarang ini masih uji coba tuh, 0,5%. Nah, tapi kalau UMKM semakin besar, saya yakin percaya pajak pasti dinaikkan. Nah, untuk pendapatan. Jadi pemerintah melihat dulu ini kondisinya. Nah, UMKM gimana? Nah, oleh sebab itu sektor keuangan berkepentingan seperti memberikan pinjaman. Nah, lalu apa lagi? Nah, seperti sektor-sektor swasta, seperti contohnya properti. Nah, lembaga keuangan juga berperan seperti memberikan pinjaman kepada usaha-usaha properti yang bergerak di bidang perumahan, yang tujuannya apa? Nah, kalau semakin banyak pinjaman, berarti pendapatan bank akan semakin meningkat. Nah, yang bisa digunakan nantinya untuk apa? Untuk peningkatan pembangunan. Nah, ini dia sektor keuangan. Lalu apalagi sektor keuangan? Seperti Bank Indonesia berperan dalam hal bagaimana menjaga kestabilan nilai mata uang. Nah, baik terhadap mata uang asing melalui kurs, menjaga nilai inflasi,
dan bagaimana menjaga kestabilan rupiah terhadap peredaran mata uang. Nah, ini sektor keuangan. Nah, begitu juga sektor luar negeri. Nah, seperti apa di sektor luar negeri? Sektor luar negeri ini ya, bagaimana kegiatan investor, ekspor dan impor, seperti kenapa sih pemerintah perlu mengambil kebijakan seperti menaikkan harga barang-barang impor. Contoh salah satunya produk mobil. Nah, apalagi produk mobil termasuk dalam kategori produk mobil yang mewah seperti sedan. Nah, kenapa harganya kalau di negara asalnya misalnya 200 juta, tapi ketika sampai di Indonesia bisa 2M. Nah, kenapa kok bisa terjadi? Karena sektor luar negeri di mana pemerintah punya kepentingan untuk melindungi pelaku-pelaku usaha agar pelaku usaha dalam negeri itu bisa bersaing. Makanya produk-produk luar negeri dikasih pajak. Nah, lalu apa lagi? Seperti salah satunya sekarang kebijakan pemerintah, nah produk-produk handphone itu harus ada sekitar 20% sampai dengan 35% kalau tidak salah, harus ada muatan lokalnya. Nah, misalnya Honda produksi motor, itu harus ada komponen bahan baku dari Indonesia sekitar 20% sampai 35%. Nah, kenapa kok perlu? Kalau dulu kan nggak ada kebijakan seperti itu. Mau produk motor, mobil, atau handphone sepenuhnya bahan bakunya dari luar. Nah, sekarang kenapa ada perubahan kebijakan nih? Lebih meringankan biayanya mungkin. Nah, kalau ada misalnya 20%, 30%, negara punya kepentingan dalam menarik. Nah, pajak kalau 20-30% yang digunakan untuk pendapatan. Nah, pendapatan yang digunakan untuk apa? Meningkatkan nilai ekspor. Seperti nanti digunakan untuk membantu UMKM, membantu dalam administrasi, membantu dalam promosi, membantu dalam manajemen. Nah, itu semua pasti kan butuh. Kalau orang Inggris bilang butuh hepeng. Nah, kalau nggak ada hepeng gimana? Nah, nggak bisa. Nah, berarti untuk membantu hal tersebut dalam ekspor perlu ada uang. Nah, seperti iklan TikTok, dari mana uangnya? Nah, dari kegiatan ekonomi yang dilakukan pemerintah, seperti mendorong ekspor dan menarik pajak dari barang-barang impor. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya kenapa beberapa produk-produk itu dibatasi dalam kuantitas? Seperti contohnya produk-produk yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat, seperti misalnya beras. Nah, kenapa dalam impor beras pemerintah beras misalnya Thailand masuk, nah itu dibatasi, ada ketentuannya. Kenapa sih Pak enggak negara diberikan kebebasan? Nah, kalau dalam sektor luar negeri kenapa nih? Supaya para petani di Indonesia itu memiliki kesempatan dalam meningkatkan nilai produksi pertaniannya. Agar apa? Kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Kalau kebutuhan dalam negeri terpenuhi oleh negara atau petani, berarti apa? Petani disejahterakan. Nah, oleh sebab itu negara membatasi nilai impor. Nah, impor itu dilakukan bila mana? Salah satunya terpaksa karena misalnya curah hujan yang tidak menentu, lalu ada badai El Nino salah satunya, ya udah terpaksa pemerintah melakukan impor. Supaya apa? Nah, tidak terpenuhi, supaya terpenuhi kebutuhan. Jangan nanti masyarakat itu mau teriak-teriak, Jokowi bikin susah rakyat aja lu. Nah, jangan sampai terdengar itu. Nah, makanya diupayakan. Bagaimana? Salah satunya sektor luar negeri melalui impor. Nah, jangan sampai teriak lagi, belum dilantik si Wowo udah naikin aja nih 13%. Nah, supaya jangan teriak itu apa? Nah, pemerintah harus melakukan bagaimana menjaga nilai pemenuhan kebutuhan permintaan dan penawaran dengan melibatkan sektor luar negeri.
seperti ekspor impor. Nah, lalu apa lagi? Pelaku ekonomi ya, silakan. Ya, apa? Kalau pariwisata termasuk siklus ekonomi apa? Kalau apa boleh bilang? Pariwisata. Betul, pariwisata termasuk siklus ekonomi. Di mana nantinya pariwisata bisa dikelola pemerintah atau swasta yang tujuannya nanti tentu mendapatkan pendapatan keuntungan. Di mana keuntungannya nanti seperti kalau swasta pemerintah bisa menarik pajak. Nah, yang tujuannya nanti digunakan untuk berbagai kepentingan ekonomi seperti pembangunan jalan, lalu meningkatkan usaha BUMN, lalu misalnya meningkatkan nilai kemitraan usaha terhadap UMKM dan lain sebagainya. Nah, juga bisa dikelola oleh pemerintah, seperti pemerintah memberikan kewenangan kepada setiap provinsi. Misalnya provinsi diberikan kewenangan, seperti contohnya Bali, untuk dikelola nilai pariwisatanya, seperti salah satu contohnya Pantai Sanur. Nah, bagaimana Pantai Sanur itu dikelola supaya jadi primadona yang memberikan pendapatan dan masukan terhadap pemerintah daerah, seperti Provinsi Bali, yang nantinya digunakan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di Bali, seperti pembangunan jalan, meningkatkan industri BUMN-nya, meningkatkan industri pariwisatanya, atau bisa sekarang upaya pemerintah mendorong apa? Industri kreativitas. Nah, sekarang pemerintah mengupayakan tuh, yaitu industri ekonomi kreativitas, yang sering juga disebut sebagai startup. Seperti apa nih contoh startup? Nah, mungkin di sini ada yang hobi kucing. Nah, bisa mulai startup melalui media sosial, Facebook, lalu Instagram, lalu apalagi TikTok, jualan makanan kucing. Nah, iya silakan langsung nih jualan makanan kucing. Silakan tekan tombol kuning. Nah, langsung diskon 20%. Nah, silakan di kotak ini nih, silakan juga. Nah, ini industri startup. Contohnya. Pak, Ya. kalau SBN dan obligasi itu dia berperan juga nggak dalam ekonomi? Betul, obligasi berperan. Seperti contoh, pemerintah pernah mengalami kekurangan dana dalam pembangunan proyek jalan tol. Nah, akhirnya melalui perusahaan jalan tol, pemerintah Jasa Marga, akhirnya Jasa Marga mengeluarkan surat obligasi. Nah, surat obligasi apa ini? Surat utang. Nah, siapa saja masyarakat ingin membeli silahkan. Nanti diberikan surat utang. Nantinya pemerintah berhutang berdasarkan dari surat tersebut, nanti akan dikembalikan berapa pokok utangnya, lalu berapa pokok bunga pinjaman yang akan diberikan. Nah, ini dia. Yang tujuannya apa? Tentu untuk membantu dalam meningkatkan nilai perekonomian, seperti peningkatan jalan melalui ketersediaan jalan tol. Nah, ini contohnya salah satunya. Ya, sudah paham? Oke, ada yang lain mungkin? Nah, lalu apa lagi? Dalam siklus ekonomi perlu juga melihat dari faktor produksi. Nah, seperti apa nih faktor produksi? Ada yang bisa kasih contoh faktor produksi? Ya, tenang nih, bentar lagi selesai ya. Jangan ngantuk dulu. Nah, bentar lagi. Nah, faktor produksi apa nih? Sumber daya. Iya, bagaimana sumber daya yang mendukung dalam kegiatan ekonomi? Seperti contoh, Jepang miskin terhadap sumber daya. Nah, tapi kenapa Jepang bisa menjadi salah satu negara industri terkuat dalam hal primadonanya otomotif? Seperti otomotif menguasai pasar Asia dan sebagian pasar Eropa, seperti Honda, Yamaha, Toyota, dan lain sebagainya. Nah,
Kenapa? Karena memiliki kekuatan faktor produksi seperti sumber daya manusianya. Bagaimana sumber daya manusianya? Terhadap kebutuhan industri, baik keterampilan, keahlian, skillnya, betul. Nah, lalu apa lagi faktor produksi? Kemampuan wirausaha. Ya, bagaimana nih sekarang kemampuan wirausaha didorong? Seperti generasi Z dan generasi Alpha yang usianya 25 tahun atau 30 tahun. Nah, sekarang pemerintah juga mengupayakan bagaimana generasi-generasi muda sekarang ini sudah mulai berbisnis melalui kebijakan pemerintah startup. Nah, ini faktor produksi dengan meningkatkan nilai kewirausahaan. Lalu apa lagi? Nah, sumber-sumber daya alam bagaimana? Seperti bauksit, nikel, kamboja lagi, nikel, minyak bumi, batu bara, tembaga. Nah, bagaimana tuh sumber daya alam? Nah, mampu gak dikelola dengan baik supaya sumber daya alam ini menjadi kekuatan membangun ekonomi di dalam industri. Nah, sehingga sekarang ini pemerintah mengupayakan nih bagaimana membangun shelter, yaitu apa? Pabrik-pabrik yang sudah bisa memiliki kemampuan mengolah sumber daya, tidak lagi dalam bentuk misalnya besi dan bentuk biji besi, tapi sudah diolah menjadi barang jadi yang nanti memiliki nilai ekonomi dengan lebih baik sehingga pendapatan negara bisa ditingkatkan. Nah, oleh sebab itu melihat dari faktor produksi. Nah, ini penting supaya menciptakan siklus ekonomi yang semakin ditingkatkan. Dukungan teknologi. Iya, betul sekali, tepat. Nah, dukungan teknologi. Nah, bagaimana dukungan teknologi terhadap teknologi informasi? Oleh sebab itu, nah sekarang ini pemerintah menggalakkan nih berupa kebijakan melalui pendidikan, yaitu melek internet. Nah, khususnya di beberapa daerah-daerah atau provinsi yang masih dinilai tertinggal. Supaya kenapa? Melek internet. Nah, jangan sampai internet cuma digunakan buat Zeus top up. Nah, iya. Nah, jackpot. Nah, jangan seperti itu. Ring gacor, Pak. Nah, tuh lagi gacor. Dapat 6 petir. Aslinya Pak dia. Nah, jangan sampai nanti internet hanya digunakan seperti itu, tapi bagaimana melek internet itu artinya kemampuan dari masyarakat Indonesia ditingkatkan dalam penggunaan internet untuk mempromosikan barang melalui media sosial. Nah, seperti menggunakan Instagram bagaimana, Facebook, lalu TikTok, lalu apa lagi? X ya? Twitter, dan lain sebagainya. Isi satu aja. Nah, jangan Facebook digunakan cuma buat apa? Julid atau meluapkan kesalahan. Misalnya habis diomelin bos karena misalnya salah dalam hal melakukan tugas pekerjaan. Nah, jangan sampai media sosial dimanfaatkan itu cuma nulis, bos gua marah-marah dulu, bos anjing. Sering kan kalau lagi kesel, ditulis tuh, bos gak tahu diri, udah capek kerja, mamerin barang, udah melakukan marketing sampai sore, pameran ikut, masih diomelin, bos sialan, anjing kan seperti. Nah, anjingnya pakai lagi anjing misalnya. Nah, misalnya gini. Nah, jangan sampai seperti ini terjadi nih. Nah, tapi bagaimana sekarang pemerintah mengupayakan penggunaan internet itu untuk kegiatan bisnis. Seperti apa? Mendorong digital marketing. Iya, dalam promosi. Supaya kenapa? Supaya bisa bersaing. Nah, ini dia. Nah, ada pertanyaan sebelum ditutup?